Selamat pagi buat teman-teman dimanapun Anda berada. Ya, kali ini bertemu lagi di channel Cence Motor, yang mana Cence Motor akan berbagi sedikit pengalaman mengenai tentang motor Beat Carbo tahun pengeluaran 2009. Yang mana hal ini motor tersebut awal mulanya itu kehabisan oli, sehingga mengakibatkan kemungkinan besar ini di bagian setang seher sama pistonnya ini ngancing ya. Jadi ketika yang punya itu merasa bahwasannya olinya itu sudah lama tidak diganti dan sudah merasa olinya habis sebenarnya. Jadi sebelum dia akan mengganti oli, sudah kedahuluan bahwasannya motornya itu sudah untuk setang seher dan pistonnya itu sudah ngancing. Jadi ketika barusan itu dikasih oli, sebelum ini dibongkar, dia sudah tidak mau dihidupkan. Dan setelah saya menganalisa bahwasannya penyakit tersebut itu karena setelah saya tanya sama yang punya motor itu faktor dari oli, jadi kemungkinan ini permasalahannya ada pada setang seher dan piston kitnya ya. Jadi ini nanti akan kita bongkar, kita cek, kita lepas blok sehernya, apakah analisa itu saya itu benar ataupun tidak. Nanti kita lihat bersama-sama, kita cek ya hasilnya seperti apa. Sekarang kita dimulai dari pembongkaran head ya. Kemudian untuk sentriknya kita bongkar juga, dan rangka bodi sudah terlepas semua. Jadi nanti kita cek ada di bagian mana sih permasalahan dari motor tersebut, yang mana awal mulanya itu kehabisan oli. Kita nanti buktikan bersama-sama ya buat teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman yang sudah setia menunggu untuk menonton video ini sampai selesai. Jadi sambil menunggu, buat teman-teman boleh di like ataupun komen, ataupun tombol subscribe yang berwarna merah di bawah. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe ya, untuk saling mendukung video-video terbaru di Cence Motor. Jadi nanti apabila Cence Motor mengupload video yang terbaru, buat teman-teman tidak ketinggalan update video yang terbaru dari Cence Motor. Buat teman-teman dimanapun Anda berada, untuk saling mendukung channel kami, boleh tulis di kolom komentar salam dari kota mana aja ya, dari daerah mana aja, boleh dicantumkan di kolom komentar. Jadi keadaan motor Beat kalau dilepas rangkanya itu keadaannya seperti ini ya buat teman-teman. Kemungkinan buat teman-teman yang mempunyai kendala yang sama seperti ini, boleh cara menganalisanya itu awal mulanya atau penyakit pada intinya itu bisa kita cek di blok sehernya. Dan saya sarankan buat teman-teman yang khususnya mempunyai motor matic itu jangan sampai ketinggalan
pengecekan oli ya, entah itu motor sering dipakai ataupun tidak. Jadi kalau menurut saya untuk penggantian motor matic ya, dari segi oli mesin dan oli kardan sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi jarak jangka waktu pergantian oli, baik di situ oli mesin ataupun oli kardan, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mau menonton ataupun ingin tahu lebih jelasnya jarak pergantian oli mesin motor matic, boleh dicek video di channel Cencem Motor. Nah, kita lihat nanti seperti apa ya. Nah, itu pistonnya ya. Jadi udah bener-bener ngancing ini nih, menurut saya. Nah, jadi saya sarankan berkali-kali ya buat teman-teman yang mempunyai motor khususnya matic, pokoknya jangan sampai telat cara pengecekan olinya ya. Kita harus benar-benar rutin. Karena untuk motor matic itu sangat sensitif dibanding dengan motor jenis bebek. Dia walaupun terkadang nggak ganti oli selama bahkan 1 tahun ya, itu terkadang masih kuat ya. Tapi kalau untuk motor matic itu sangat sensitif. Kalau kita telat ganti oli itu tahu-tahu oli sudah habis ya. Makanya kalau menurut saya buat teman-teman khususnya motor matic itu 2 bulan sekali lah kita cek, kita ganti oli agar tidak terjadi fatal seperti motor ini. Nah, itu sehernya sudah parah, sudah ngancing di dalam. Jadi benar-benar sudah keras. Jadi untuk langkah selanjutnya ini sudah pasti ya, kalau motor ini nantinya kita quarter, kita naikin oversiznya. Karena kalau kita lihat kondisinya sudah seperti ini, sudah sangat parah itu untuk sehernya. Seperti itu ya sehernya tuh, jadi dia sudah ngancing, tidak bisa digerakkan. Untuk pelepasannya ini nanti sangat susah ya. Sebenarnya kita bisa akalin, kita lepas menggunakan tracker apa adanya ya, menggunakan baut 12. Tapi kita nanti cek dulu ya apakah setangnya kita ganti juga. Apabila setangnya nanti kita minta ganti, nggak usah lah kita ngelepas susah-susah ngelepas sehernya ini ya, ini kita langsung potong aja. Nah, itu untuk bloknya itu sudah parah bener tuh, dalamnya sudah baret-baret karena nggak ada pelumas oli yang main di blok sehernya.
akhirnya mengakibatkan kemacetan di seher atau pistonnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk pembongkarannya saya video secara keseluruhan ya, karena memakan waktu yang lebih lama, jadi saya ambil inti-intinya aja dari segi ya kan overload pada orderan tuh. Jadi pada intinya penyakitnya itu ada di blok seher dan ada pada setang seher ya. Nah, kalau ada pada setang seher otomatis untuk bearing kruk asnya nanti kita sekalian ganti. Pada nanti tidak diganti mengakibatkan motor itu bunyinya tidak sesuai ataupun kasar ya. Nah, untuk pembongkarannya itu sudah selesai ya. Jadi untuk blok sehernya sudah di corner, kemudian setang sudah diganti, sama kelahar kruk asnya juga sudah diganti, dan cara pemasangannya juga sudah selesai, sudah beres. Dan untuk pemasangan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi saya singkat videonya dengan sejelas-jelasnya. Yang penting pokok permasalahannya pada motor tersebut karena awal mulanya dia kehabisan oli, akhirnya mengakibatkan blok sehernya karet dan setang sehernya kecil. Pada komponen tersebut sudah saya ganti semua, dan untuk pemasangannya bongkar pasangnya sudah selesai. Sekarang ini tinggal kita pemasangan seperti awal. Biasanya ya berfungsi Sudah pasti ya, motor ini sudah jadi, sudah selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton dan mengikuti channel motor. Barangkali teman-teman pernah mengalami hal yang sama, jadi saya sarankan buat teman-teman apabila mengalami penyakit yang sama seperti ini, sarankan untuk pengecekannya yaitu dari mulai blok seher sama setang seher. Oke, terima kasih buat teman-teman, salam sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.